Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadapi AMK. Saya dari angkatan 15, kelompok 3, NDH 7, Latsar CPNS 2021 golongan 2, BPSDM Regional Bandung dari Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis isu. Isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya ialah cakupan pelayanan imunisasi dasar rutin di puskesmas masih rendah. Yang kedua, penemuan kasus baru suspek TBC di puskesmas masih rendah. Kasus hipertensi di puskesmas masih tinggi. Penerapan program 5 Moment cuci tangan pada karyawan puskesmas masih kurang disiplin. Yang terakhir, cakupan pelayanan konsultasi gizi pasien rawat jalan masih rendah. Selanjutnya, analisis tapisan masalah dengan metode APKL. Nah, APKL dari di sini saya memakai skala Likert yang nilai tertingginya itu 5, yang terendah itu 1. A-nya itu aktual, P-nya itu problematika, K-nya itu kekalayakan, yang L-nya itu layak. Jadi, yang pertama itu cakupan pelayanan imunisasi dasar rutin di puskesmas masih rendah. A-nya 4, P-nya 4, K-nya 3, L-nya 3. Jadi jumlahnya itu 14. Yang kedua, penemuan kasus baru suspek TBC di puskesmas masih rendah. Itunya A-nya 3, P-nya 3, K-nya 3, L-nya 3. Jadi jumlahnya 12. Yang ketiga, kasus hipertensi di puskesmas masih tinggi. A-nya 4, P-nya 4, K-nya 4, L-nya 4 juga. Jadi jumlahnya 16. Nah, yang keempat, penerapan program 5 Moment cuci tangan pada karyawan puskesmas masih kurang disiplin. Yang A-nya 3, P-nya 2, K-nya 2, L-nya 3, jumlah menjadi 10. Yang kelima, cakupan pelayanan konsultasi gizi pasien rawat jalan masih rendah. A-nya itu 3, P-nya 3, K-nya 3, L-nya 2. Jadi jumlahnya 11. Dari isu masalah semua ini, jadi kita prioritaskan yang ranking pertama itu, urutan pertama itu kasus hipertensi di puskesmas masih tinggi, itu yang pertama. Yang kedua itu ada cakupan pelayanan imunisasi dasar rutin di puskesmas masih rendah, itu yang kedua. Yang ketiga itu ada penemuan kasus baru suspek TBC di puskesmas masih rendah. Nah, yang keempatnya itu cakupan pelayanan konsultasi gizi pasien rawat jalan masih rendah. Yang kelima, penerapan program 5 Moment cuci tangan pada karyawan puskesmas masih kurang disiplin. Slide selanjutnya. Nah, di sini saya analisis tapisan masalah dengan metode USG. Nah, itu apa itu tapisan USG? Yang U-nya itu urgensi, S-nya seriousness, sama G-nya growth. Nah, jadi cakupannya itu kan saya mengambil 4 besar dari analisis metode APKL. Nah, yang pertama cakupan pelayanan imunisasi dasar rutin. Cakupan pelayanan imunisasi dasar rutin di puskesmas masih rendah, itu U-nya 4, S-nya 3, G-nya 4. Jadi 10. Nah, 2, penemuan kasus baru suspek TBC di puskesmas masih rendah. U-nya 3, S-nya 4, G-nya 3, jadi 10.
Nah, yang ketiga, kasus hipertensi di puskesmas masih tinggi, itu U-nya 4, S-nya 4, G-nya 4, jadi total 12. Yang keempat, cakupan pelayanan konsultasi gizi pasien rawat jalan masih rendah. Selanjutnya, analisis isu menggunakan fishbone. Nah, jadi sebabnya itu ada 5. Yang pertama ada manusia, lingkungan, metode, dana, dan material. Jadi kayak ini tulang ikan, fishbone. Nah, yang pertama itu manusia. Manusia itu yang pertama kurangnya aktivitas fisik, kondisi psikis seperti stres dan sering marah. Yang ketiga merokok, yang keempat kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hipertensi. Jadi kita mengangkat kasus hipertensi di puskesmas masih tinggi. Yang kedua lingkungan, kultur dan budaya tentang pola makan. Karena di Indonesia itu yang pertama mengkonsumsi makanan mengandung kolesterol itu sangat tinggi karena faktor kebiasaan. Yang kedua mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak. Nah, yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang diawetkan atau diasinkan. Nah, yang keempat, terlalu banyak mengkonsumsi garam karena kebanyakan orang kita Indonesia suka yang masin-masin. Nah, metode yang ketiga itu metode yang pertama kurangnya penyuluhan dari petugas puskesmas tentang penyakit hipertensi. Nah, yang kedua penyuluhan kurang menarik. Nah, yang keempat ini ada dana. Dana itu jadi dana promosi kesehatan itu kurang. Yang kelima material. Sarana dan prasarana promosi kesehatan tentang penyakit hipertensi masih kurang. Yang kedua, leaflet yang terbatas. Selanjutnya, isu kasus hipertensi masih tinggi itu penyebabnya kurangnya efektivitas aktivitas fisik, kondisi psikis seperti stres dan sering marah, merokok, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hipertensi. Jadi alternatif penyelesaian yang pertama itu senam antihipertensi untuk pasien pasien hipertensi. Tahapan alternatifnya itu menentukan jadwal dulu senam untuk hadir di puskesmas. Yang kedua membagi kelompok yang hadir. Hasil yang diharapkan itu untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat. Nah, pihak terkaitnya itu dari kecamatan, pemerintah desa, aparat desa, kader, tokoh masyarakat, puskesmas atau pustu, dan masyarakat. Yang kedua, alternatifnya itu penyuluhan kepada masyarakat tentang hipertensi dan pola hidup sehat serta pola makan yang baik dan sehat. Nah, jadi tahapan setiap alternatif itu yang pertama menentukan jadwal penyuluhan di desa dulu, metode yang dilakukan, sesi ceramah dan tanya jawab. Hasil yang diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan penderita dan masyarakat tentang hipertensi, pengertian tanda dan gejala, serta pencegahannya. Jadi yang kedua itu mengajak masyarakat untuk hidup sehat dan makan yang baik dan sehat. Nah, kalau pihak terkait itu masih sama, ya tetap kecamatan, pihak pemerintah desa, aparat desa, kader dan tokoh masyarakat, puskesmas atau pustu dan masyarakat. Yang ketiga, itu penyuluhan dampak rokok bagi perokok aktif maupun pasif bagi penderita hipertensi. Yang pertama itu tahapan setiapnya itu menentukan dulu jadwal penyuluhan di desa. Metode yang dilakukan itu sesi ceramah dan tanya jawab untuk menginformasikannya tentang dampak perokok pada penyakit hipertensi. Nah, pihak terkaitnya itu kecamatan, pemerintahan desa masih sama, kader, tokoh masyarakat, puskesmas, masyarakat kan. Nah, yang keempat pembagian leaflet atau brosur kan. Jadi tahapan setiap alternatifnya itu membagikan leaflet ke tempat umum dan masyarakat di tempat keramaian. Untuk hasil yang diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan penderita dan masyarakat tentang hipertensi, pengertian dan tanda gejala serta pencegahannya. Jadi pihak terkaitnya itu
dari kecamatan, Pemdes, aparat desa, kader, toma, puskesmas, dan masyarakat. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi, setiap masalah yang kita hadapi dapat kita analisis penyebab dan menyelesaikannya dalam rangka untuk mencari penyelesaian dan meningkatkan kualitas pelayanan kita, terutama tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.